Tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa kuliah itu nggak penting. Penting sekali karena itu akan menjadikan kita semakin memiliki cakrawala yang luas, dididik untuk ibaratnya itu bisa belajar ilmu-ilmu yang memang sudah disiapkan di bidangnya masing-masing, dan itu akan lebih mempermudah kita. Dan tentunya apabila minimal lah seandainya ilmu itu kita tidak ibaratnya kurang pinter atau tidak 100% paham dengan apa yang kita pelajari di kuliah, minimal kita punya sertifikasi ijazah yang bisa membantu kita menjalani kehidupan ini, bisa ibaratnya itu menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah. Karena tentu mungkin apabila kita melamar kerja atau mungkin ingin memiliki profesi tertentu, tentu kita harus memiliki sertifikasi di bidang itu yang menyatakan bahwa diri kita itu memang sudah memiliki bekal ilmu yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang luas, memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas yang masih terkait pada tema yang lalu, yaitu ada dua hal yang ibaratnya istilah sekarang gitu kan, adalah cara kita untuk menggapai suatu kesuksesan, dan ini adalah biasa terjadi dalam masyarakat kita. Namun ada istilah-istilah baru ya, yang kekinian yang mungkin oleh generasi sekarang diringkas atau menjadi suatu kata-kata yang mungkin kita itu lebih familiar lagi, yaitu ada istilah baru yang disebut dengan book smart, dan yang kedua adalah street smart. Pada episode kali ini saya akan lebih membahas tentang yang nomor satu, yaitu book smart ya. Bagaimana kita itu senantiasa semangat untuk belajar, terutama dalam sekolah, akademis, dan mungkin sampai ke jenjang kuliah ya teman-teman. Untuk itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga hari-hari kalian semakin hari semakin baik, walaupun mungkin sebagian dari kita atau kamu di luar sana masih merasakan banyak hal yang mungkin berat, ekonomi yang semakin mungkin sulit dan lain sebagainya gitu kan, bahan pokok dan lain sebagainya banyak naik, sehingga seringkali kita menjalani kehidupan ini mungkin tersendat-sendat dan lain sebagainya. Namun satu hal yang harus kita sadari, bahwa segala sesuatunya itu tetap harus kita syukuri teman-teman. Juga harus kita sadari bahwa segala sesuatunya itu tidak akan selamanya sulit, tidak akan selamanya berat ya teman-teman. Ada hal dimana kita naik dan ada hal dimana kita turun, dan itu semua adalah circle atau lingkaran-lingkaran dalam kehidupan yang harus kita jalani dengan arif dan bijaksana teman-teman. Kita dalam berkehidupan tentu kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang berhasil. Entah keberhasilan itu seperti apa yang kita bayangkan masing-masing, tentu kita akan memiliki angan-angan dan dambaan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan lancar, dan tentunya menggapai hal-hal yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan, yang kita mungkin dambakan dalam kehidupan kita untuk nyata dan hadir dalam hari-hari kita ya teman-teman. Pada episode yang lalu saya telah membahas tentang dua hal istilah yang saya baru dengar, namun dalam realitas kehidupan nyata sekarang maupun sebelumnya itu adalah suatu hal yang biasa terjadi, dan itu adalah jalur-jalur menuju kita menggapai sesuatu yang kita dambakan, entah itu
freedom finansial, entah kehidupan yang bahagia, lancar, dan berbagai hal yang ingin kita capai, tentu pada umumnya akan melewati dua hal ini, yaitu satu yang disebut dengan istilah book smart, atau kita memiliki kecerdasan karena kita mengenyam pendidikan. Mengenyam ibaratnya itu mungkin expert atau jurusan-jurusan yang kita dalami dalam sekolah, kuliah, dan pendidikan formal lainnya ya teman-teman. Kemudian ada yang kedua, yaitu street smart, atau kecerdasan atau kepintaran, atau kita menggapai kesuksesan itu karena kita mungkin tidak sekolah, namun kita memiliki kelebihan, dan kelebihan itu kita dapatkan karena kita mempraktekannya sehari-hari, atau mengupayakan, menjalankan, atau memiliki pengalaman yang lebih di bidang itu karena kita menjalaninya hari demi hari, kemudian akhirnya kita menjadi ahli di bidang itu, kemudian kita sukses di bidang itu ya teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu book smart, atau kita menjalani atau menempuh kesuksesan melalui bidang akademis. Kita sebagai pemuda gitu kan, generasi selanjutnya, atau sebagai anak dari anak orang tua kita gitu kan, tentu kita akan dituntut oleh orang tua kita, bahkan lumrahnya pada zaman sekarang kita tentu akan sekolah ya teman-teman. Sekolah adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita jalankan dengan semangat, dengan tekun, dengan rajin, agar kita tidak menyia-nyiakan itu semua. Ada banyak problematika atau mungkin pro kontra ya teman-teman tentang pentingnya sekolah atau tidak gitu kan. Ada yang menyatakan kalau masalah sekolah yang wajib dalam negara kita gitu kan, 9 tahun, 12 tahun itu nggak usah dibahas lagi ya teman-teman. Tentu kita sudah digalakkan oleh pemerintah dan diberikan keleluasaan, kelonggaran oleh pemerintah untuk kita itu ada program wajib belajar 12 tahun bahkan ya, dari SD, SMP, SMA, dan sederajatnya itu ya teman-teman. Namun ada pro kontra tentang apakah penting kuliah, apakah penting kita itu mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi, yang lebih mendalam, yang lebih menjurus gitu kan. Banyak yang menyatakan bahwa tentu penting gitu kan. Tapi ada juga yang menganggap bahwa kuliah itu hanya membuang-buang waktu. Pada nyatanya gitu kan, ada yang berpendapat yang kontra gitu kan. Kehidupan ini kita akan menjadi suatu ahli apabila kita setiap hari melakukannya gitu kan. Setiap hari kita itu menggelutinya di lapangan langsung, praktek langsung gitu kan. Ada yang kontra berpendapat seperti demikian gitu kan. Ada yang juga bilang yang kontra itu gitu kan, banyak para sarjana lulusan kuliah gitu kan, pada akhirnya bekerja atau menjalani hidupnya tidak sesuai dengan jurusan yang ia kenyam dalam kuliahnya gitu kan. Bahkan ada juga yang tidak berguna ijazah-ijazah atau pendidikan-pendidikan yang mereka kenyam ketika kuliah, bahkan tidak digunakan gitu kan sama sekali. Bahkan misalkan contoh dia jurusan ibaratnya itu guru, pada nyatanya akhirnya ia mungkin setelah lulus daftar guru, menjadi guru, kemudian namun ketika berjalannya waktu setelah menikah dan lain sebagainya, tuntutan keadaan dan lain sebagainya gitu kan, akhirnya ia kemudian keluar dari profesi tersebut, kemudian malah menggeluti usaha, malah berdagang dan lain sebagainya gitu kan. Ada banyak realita kehidupan yang sedemikian ya, contoh-contoh yang banyak sekali gitu kan. Itu yang kontra menyatakan sedemikian, bahwa kadang kuliah itu atau seringkali kuliah itu tidak berguna dalam kehidupan nyata gitu kan. Namun saya pribadi berpendapat ya teman-teman, tentu tetap ada gunanya kita itu mengenyam pendidikan formal. Tentu kita itu harus menjalani pendidikan yang lebih tinggi, karena gini teman-teman, banyak manfaatnya, manfaat yang langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung tentu kita akan mendapatkan materi-materi yang sudah
tersistemasi, yang sudah rapi, dan itu adalah suatu penelitian-penelitian atau pengalaman-pengalaman masa lalu gitu kan, dari manusia-manusia sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya, kemudian dibukukan menjadi suatu teori, yang itu teori-teori tersebut dikumpulkan dan dipelajari di bangku sekolah, di bangku perkuliahan teman-teman. Walaupun tidak bisa kita ambil atau mungkin jamin 100% teori-teori itu akan kita gunakan dalam kehidupan nyata. Namun dengan adanya teori-teori itu, wawasan kita, keilmuan kita gitu kan, akan lebih meluas. Akan ibaratnya itu memiliki suatu hal yang lebih baik lagi. Dan kemudian kita bisa mengcompare atau bisa menerapkannya gitu kan, mengepaskannya dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya kita sebagai anak gitu kan harus memiliki ibaratnya itu pengaturan, karena sebagai anak tentu kita ada yang tidak bisa belajar dengan otodidak gitu kan, harus diajarkan secara kurikulum, secara sistematis, dikondisikan di kelas-kelas atau di tempat-tempat lembaga pendidikan, yayasan, kuliah, dan lain sebagainya. Dan itu lebih mempermudah kita mempelajari sesuatu. Dan tentu segala ilmu atau teori atau penelitian atau hal-hal yang dibukukan dalam buku yang dipelajari di sekolah, di kuliah, itu adalah pada dasarnya memiliki manfaat, memiliki suatu hal yang bertujuan untuk kita itu mengerti tentang hal-hal yang belum kita mengerti kan, pada dasarnya seperti itu juga. Terus juga kuliah itu nggak cuma itu teman-teman. Ketika kita bersekolah atau kuliah, kita kan memiliki teman. Tentu kita akan berkenalan dengan banyak orang, dan itu juga adalah suatu hal ilmu tersendiri. Bagaimana kita bersosial, bagaimana kita menjalin koneksi, bagaimana ada suatu ibaratnya itu hubungan-hubungan yang pada masa yang akan datang, mungkin teman-teman kita itu akan menjadi seseorang di luar sana yang dapat saling kita itu bahu-membahu, karena kita memiliki pola pikir dan mindset yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah teman-teman. Ini adalah nilai-nilai plus yang bisa kita ambil dari perkuliahan. Walaupun misalkan ilmu itu nggak 100% berguna yang kita pelajari di kampus atau di sekolah gitu kan, dalam kehidupan nyata, setidaknya kita itu memiliki dasar ilmu pengetahuan yang menjadikan kehidupan kita itu ibaratnya itu terbiasa untuk membuka diri tentang ilmu-ilmu baru. Karena dengan adanya pendidikan formal, tentu kita kan mau nggak mau belajar, mau nggak mau mengenal sesuatu hal yang baru, mau nggak mau kita itu akan mempelajari hal-hal, teori-teori, sistem-sistem, atau mungkin hal-hal yang dicatat dalam buku itu dengan baik, karena kita nanti akan menghadapi ujian pada sekolahan itu gitu kan. Kita akan dinilai bagaimana pemahaman kita. Itu semua adalah suatu hal yang berguna teman-teman. Saya dulu sebelum lulus dari pondok gitu kan, kuliah gitu kan, sebelum kita para santri itu dilepas gitu oleh kiai saya pribadi, oleh gus saya gitu kan, saya itu pernah dinasehati gitu kan, kalau bisa kuliah ya kuliah gitu kan, kalau bisa melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi, tentu itu adalah suatu hal yang baik gitu kan. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang mungkin gitu kan belum tentu 100% berhasil apabila kuliah gitu kan, sesuai dengan apa yang dia pelajari gitu kan, karena kesuksesan itu bisa mungkin bermacam-macam gitu kan. Namun kita setidaknya memiliki, kalau diibaratkan itu kalau kita perang atau kita melakukan sesuatu, kita memiliki alat untuk melakukan sesuatu itu. Misalkan kalau perang kita punya pedang, kita punya tameng, kita punya mungkin baju besi yang melindungi kita. Ibaratnya ilmu-ilmu yang kita pelajari di kuliah atau mungkin ijazah yang kita dapatkan, itu ibaratnya adalah senjata kita untuk menjalani kehidupan ini teman-teman. Atau mungkin kalau diibaratkan seketika kita ingin menggarap sawah, tentu kita akan
memiliki banyak opsi gitu kan. Kalau kita pakai tangan kosong tentu akan lama. Kalau kita pakai cangkul untuk mencangkul, menggemburkan tanah, mungkin lebih sebentar. Namun ada yang lebih cepat lagi apabila kita memakai baja yang ibaratnya itu mesin gitu kan. Dengan itu kita mungkin bisa lebih cepat menghemat waktu dan tentu lebih efisien ya, secara waktu, secara tenaga kita tidak capek gitu kan. Begitu juga ketika kita memiliki strata sosial atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi teman-teman. Kita akan mendapatkan ilmu lebih cepat karena itu adalah suatu pengkondisian kita untuk kita belajar di kelas, yaitu dunia formal atau pendidikan formal. Itu akan mempercepat kita mengetahui banyak hal karena kita fokus, karena ada materi-materi yang sudah disusun yang itu sesuai dengan minat atau mungkin apa yang kita pilih dari jurusan-jurusan yang kita pilih itu ya teman-teman. Dan itu akan lebih mempermudah kita untuk belajar banyak hal gitu kan apabila kita memaksimalkan. Maka dari itu, seperti yang saya bahas di episode yang lalu, kita harus memanfaatkan kesempatan. Kalau kita bisa belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentu kita harus memaksimalkan itu agar benar-benar kita ahli, sehingga ilmu yang kita ahli dalam bidangnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Tentunya kita akan lebih mudah sukses dengan itu gitu kan, dibanding kita harus berdarah-darah mencari pengetahuan pribadi sendiri. Misalkan kita tidak sekolah atau tidak kuliah gitu kan. Tentu kita apabila ingin menjadi seorang yang ahli di bidang itu yang kita minati, kita harus melakukan trial dan error gitu kan. Harus kita mencoba-coba, kemudian harus gagal, kemudian bangkit lagi sampai nemu suatu formulasi atau suatu teori atau suatu strategi agar kita bisa sukses gitu kan. Kelebihan book smart tadi atau orang yang sukses di jalur misalkan mereka memiliki pendidikan yang tinggi, mereka lebih memiliki waktu yang singkat untuk mempelajari sesuatu karena sudah ada sistem pendidikan formal yang menata materi-materi yang harus kita pelajari dalam menjalani kehidupan ini yang kita tuju. Ibaratnya itu jurusan-jurusan apa yang kita inginkan kan, seperti itu ya teman-teman. Itulah kelebihan dari bagaimana kita berpendidikan atau mengenyam kehidupan formal teman-teman. Tentu itu adalah suatu hal yang lebih baik apabila kita mampu, yang lebih baik apabila kita benar-benar bisa belajar, sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian setelah lulus kita benar-benar mempraktekkan ilmu kita, menerapkannya di kehidupan nyata. Tentu itu akan lebih mudah daripada kita itu harus berdarah-darah, harus mencoba, merasakan kegagalan gitu kan, merasakan ibaratnya itu susahnya memulai dari nol, memulai sesuatu tanpa pengetahuan dan ilmu. Itu adalah suatu hal yang sangat sulit sekali gitu kan, dibandingkan kita memiliki bekal ilmu, karena ilmu itu akan menjadikan kita lebih mudah menjalani berbagai hal yang kita inginkan. Sebagaimana ilustrasi yang saya gambarkan tadi, apabila kita ingin menanam di sawah atau di kebun kita gitu kan, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tangan kosongkah atau dengan alatkah, alat manualkah atau alat otomatiskah. Itu adalah ilustrasi yang mudah bisa kita cerna. Kalau kita tanpa ilmu, tentu kita ibaratkan mencangkul dengan tangan kosong bisa, namun mungkin kita perlu waktu untuk menyelesaikan itu semua dan waktunya mungkin akan lebih panjang dan tentu banyak rintangan dari kita ketika mengolah sawah atau ladang itu gitu kan. Namun apabila kita memiliki alat yang mungkin manual, ya bisa lebih cepat daripada yang tidak memakai alat. Namun ada yang lebih cepat lagi apabila kita memakai alat yang otomatis seperti traktor, mungkin mesin yang lebih canggih gitu kan. Segala sesuatunya akan lebih mudah, lebih efisien dan tentunya lebih baik hasilnya gitu kan, apabila kita bisa menerapkan yang disebut
yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita enyam dalam pendidikan formal yang kita jalani di bangku sekolah, kuliah, dan mungkin pendidikan-pendidikan formal lainnya. Jadi itu teman-teman, saya sangat tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa kuliah itu nggak penting. Penting sekali karena itu akan menjadikan kita semakin memiliki cakrawala yang luas, dididik untuk ibaratnya itu bisa belajar ilmu-ilmu yang memang sudah disiapkan di bidangnya masing-masing, dan itu akan lebih mempermudah kita. Dan tentunya apabila minimal lah seandainya ilmu itu kita tidak ibaratnya kurang pinter atau tidak 100% paham dengan apa yang kita pelajari di kuliah, minimal kita punya sertifikasi ijazah yang bisa membantu kita menjalani kehidupan ini, bisa ibaratnya itu menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah. Karena tentu mungkin apabila kita melamar kerja atau mungkin ingin memiliki profesi tertentu, tentu kita harus memiliki sertifikasi di bidang itu yang menyatakan bahwa diri kita itu memang sudah memiliki bekal ilmu yang cukup. Guru tentu harus memiliki ilmu yang cukup untuk mengajarkan murid-muridnya ilmu-ilmu, kan seperti itu. Dokter tentu harus memiliki sertifikasi bagaimana kecakapan ia mengobati atau paham tentang pengobatan atau mungkin obat-obat sesuai dengan penyakit-penyakitnya, dan itu adalah suatu hal yang hanya bisa dikenyam di dunia formal. Seperti misalkan jadi pengacara, tentu ada metodenya, ada sistemnya, ada ilmunya gitu kan, dan lain sebagainya. Profesi-profesi yang hanya bisa kita dapatkan atau kita lakukan apabila kita memiliki dasar ilmu yang kita pelajari tentunya di perkuliahan, di pendidikan formal, dan itu disebut dengan orang yang memiliki kesuksesan di jalur book smart tadi. Dari yang pertama tadi yang disebut dengan book smart adalah orang yang sukses karena ia mengenyam pendidikan di dunia formal. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.